Salve semuanya, aku bernama Stella Wijaya. Kali ini akan bertanya jawab dengan yang aku Halo, wawancara nih. halo, Siapa namaku namanya? Angelina Yonita. Iya, Jadi bisa panggil aku juga Angel atau Yohan juga bisa. iya, makasih banyak ya atas kesediaan waktunya meluangkan waktu. Nah, sekarang ada Oke 5 Kak, pertanyaan sama-sama. singkat gitu. Sebelum kita mulai acaranya ini, kita buka doa pembuka. Mari kita satukan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami share hari ini, apa yang kami bicarakan, diskusikan dapat berguna bagi kami dan untuk yang mendengarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa, Putra dan Putra, Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Mari kita mulai bersama. Haleluya. Eh, Nomor 1, nama baptis kamu siapa dan mengapa kamu mengambil nama baptismu itu? Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Aku namanya Angelina, jadi nama baptisnya Angelina. Kenapa memilih? Dulu aku tanya sama orang tua, kenapa memilih Angel, karena Angel artinya itu malaikat, jadi merupakan penolong, jadi penolong untuk sekitar. Jadi ya mungkin keluarga atau teman atau sahabat atau saudara. Jadi seperti itu sih Kak maknanya. Jadi dipilihin sama orang tua ya. Iya betul. Kalau nama krismanya kamu siapa? Nama krismaku Valencia. Itu memilihnya karena daftar riwayat hidupnya apa yang diteladani gitu? Aku sih memilih waktu itu aku agak lupa ya, khususnya, tapi karena menurut aku nama itu kayak berbeda dan kayak nggak terlalu, apa sih, nggak terlalu pasaran juga dan punya makna yang bagus juga sih, tapi, eee, kata-katanya ada namanya itu berbeda aja, gitu. Hmm, Jadi aku itu memakai itu. aku baru tahu dari pertanyaan tanya jawab kayak gini, pantesan aja kamu berjiwa penolong ya. Udah Iya banyak banget aku merepotkan kamu nih sehari-harinya. Jadi kayak dari awalnya itu kamu nolonginnya tulus, mungkin kebantu sama malaikat pelindung kamu, nama Santa Angelina itu ya. iya Maksudnya kan bisa biasa jadi, orang Kak. yang nolongin aku tuh orang di mana-mana kadang-kadang ada yang males, kok cuek, enggan, atau cuek gitu ya. Kalau kamu Iya, berjiwa soalnya penolong, menurut berjiwa penolong dari aku nggak asalnya, tahu kenapa iya, berjiwa penolong dari kalau awalnya nolong gitu. ya kayak, apa sih, di kita itu lega juga gitu, seneng aja sih hatinya, Kak. Iya. Terus udah gitu pertanyaan berikutnya, kejadian apa yang kamu merasa ditolong oleh Tuhan? Ditolong oleh Tuhan dan kamu sangat bersyukur untuk itu? Kalau untuk itu sih Tuhan selalu menolong ya dari lahir sampai detik ini, Tuhan pasti selalu menolong apalagi di saat-saat, masa-masa sulit seperti sekarang di masa pandemi ini. Tapi yang paling berkesan, yang paling aku ingat sampai sekarang itu waktu aku kuliah. Jadi, waktu itu aku dapat beasiswa. Jadi di semester 5 aku apply, jadi semester 7 atau semester 8 itu ketika aku menyusun skripsi, kan aku butuh biaya yang begitu cukup banyak untuk wisuda juga. Waktu itu aku kayaknya nggak sanggup gitu untuk bayar dari gajiku kan, karena waktu itu gajinya masih kecil juga. Jadi, bener-bener pertolongan Tuhan itu ada. Jadi di semester 7, semester 8 itu cair dan itu cairnya bener-bener Tuhan memberikan cairnya 2 kali gitu, terus nominalnya juga lumayan dan itu sangat membantu untuk skripsi dan wisudaku. Jadi bahkan bisa aku tabung juga, jadi bener-bener pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh ada gitu, mukjizat itu ada gitu. Yang Gitu sih, rasanya Kak. pas banget ya gitu ya? Maksudnya tanpa pertolongan Tuhan, Iya rezekinya nyambung terus gitu ya, istilahnya ya? iya bener. Jadi di waktu yang Tanpa tepat banget pertolongan Tuhan ya, kasih itu. tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya jadinya Bener, karena Tuhan menolong rezekinya bisa nyambung terus, hebat ya Tuhan kita. Terus udah gitu, iya, di antara hebat para banget, Kak, kudus, luar di biasa. pertanyaan nomor 2, di antara para kudus yang riwayat hidupnya bagus-bagus banyak itu, yang paling kamu sukai, favoritnya siapa dan kenapa? Yang kalau aku sih favoritnya aku paling suka Santo Antonius dari Padua. Kenapa? Dia juga novenanya juga ada waktu itu sekarang kan streaming ya, dia ada di YouTube juga.
Tapi waktu dulu offline itu ada di gereja Santo Keramat itu. Jadi Santo Antonius emang Padua Keramat. Antonius, Santo iya, Antonius Padua Santo Antonius Keramat. Padua dari Aku ikut yang di Keramat. Otista. Aku ikut yang di Otista waktu itu. Nah, iya. Jadi di situ bener-bener apa ya, novenanya itu bagus sih. Jadi bener-bener terkabul doa kita. Kalau kita juga sungguh-sungguh juga, dan waktu itu udah kejadian juga waktu itu di sekolah yang aku pernah kerja di situ. Jadi ada salah satu guru yang kehilangan kuncinya, kunci motor. Jadi bener-bener langsung berdoa novena itu langsung ketemu. Sama aku juga ada kejadian di rumah juga seperti itu. Kayaknya kehilangan kunci juga, tapi kuncinya beda, kunci apa lemari waktu itu kalau nggak salah. Jadi ku cari-cari tapi kok nggak ketemu-ketemu ya. Aku berdoa novena itu, berdoa Santo Antonius de Padua itu bener-bener ya itu terkabul, langsung ketemu kuncinya pada saat itu Oh, bisa juga. begitu Jadi ya? Aku ya baru dengar memang gitu juga. itu. Katanya banyak yang Jadi memang mujizat-mujizat apa, yang ketemu ya. doa itu Benar-benar nyata iya betul ya. bener. Oh, Jadi bener-bener nyata gitu kalau mm-mm. kita doa sungguh-sungguh dan Iya. apa ya, ya itu memang terjadi gitu. Apalagi kunci itu kan sesuatu yang Gitu, berharga Kak. kan, harus hati-hati ya. Bener. Iya. Iya, itu kita kesering banget kan kehilangan kunci. Iya. Terus udah gitu ayat emas kamu apa? Pertanyaan berikutnya, ayat emas kamu di antara yang bagus-bagus itu apa? Oh, kalau ayat beberapa ada banyak, cuman yang paling favorit itu yang Roma 12. Roma bab 12 ayat 12 itu tentang yang bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, itu kan relate banget di zaman sekarang. Kita tahu ya memang belum kelihatan pengharapan itu kan, tapi kita harus terus berharap gitu sama Tuhan. Dan dengan bertekun dalam doa. Nah, itu kan kita harus bertekun terus kan setiap hari kita berdoa jangan lelah. Doa itu kan kayak nafas kita kan gitu. Maksudnya kayak kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ya di dalam doa pasti ada pengharapan. Dan walaupun kita ya di saat-saat pandemi gini kan bersabarlah dalam kesesakan. Nah, itu ya kita tahulah di saat-saat sekarang itu kan kesulitan kita terasa itu ya, terasa berat. Ya, itu kan bisa dibilang kesesakan. Jadi kita bersabar dan berdoa dan itu ada pengharapan. Jadi menurut aku ya relate juga ayat emas ini untuk hidup di saat-saat sekarang ini gitu, Kak. Iya. Iya, ayat itu emang bagus, itu jadi ayat emas aku juga. Waktu mau masuk kuliah sastra China dulu, sastra Cina, Iya. itu kan ada mosnya itu ditulis moto hidupnya apa. Aku tadinya males nyari-nyari moto hidup yang lain kok. Aku pakai ayat emas aja, Roma 12 ayat 12, yang ditulis di karton, digantungin, dikalungin di sini, Iya, iya. ditulisnya gitu. Bersukacitalah dalam pengharapan, Harapan, sabarlah dalam sabarlah kesesakan dalam kesakan, bertekunlah dalam dan doa. dalam Ya. doa. Iya. Iya, bagus banget itu ya. Bagus banget, Kak. Terus udah Kayaknya gitu, banyak deh yang suka. iya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu apa yang membuat kamu tetap semangat menjalani kehidupan pelayanan? Kan pengalaman pelayanannya udah di usia sekarang udah banyak tuh ya. Apa yang tetap motivasinya kamu tetap membuat pelayanannya berjalan dengan lancar? Oke. Kalau menurut aku, kenapa motivasi aku ya dalam melayani Tuhan. Nah, itu tadi aku bilang sendiri. Kalau melayani itu memang tidak harus di gereja gitu kan. Maksudnya kita jadi garam dan terang dunia itu ya kita bisa di mana aja, di keluarga ataupun di masyarakat. Nah, khususnya yang di saat-saat sekarang ya kita bisa mengadakan baksos gitu kan, bakti sosial untuk bagi-bagi ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, menurut aku motivasinya itu ya karena Tuhan itu mengasihi kita dari kita lahir sampai seperti sekarang itu, karena itu ya Tuhan mengasihi kita gitu. Motivasi kita untuk melayani ya karena Tuhan selalu mengasihi kita walaupun kita berbuat dosa juga kan, baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi kasihnya itu selalu ada. Dan motivasi aku kenapa? Karena ya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, membalas kebaikan Tuhan lah gitu bisa dibilang. Jadi ya gimana kita bisa membalas itu dengan kebaikan Tuhan ya kita melayani Tuhan nggak hanya di gereja juga dimanapun bisa. Jadi ya itu motivasi pelayanan itu sendiri sih, Kak. Jadi ya Tuhan selalu mengasihi gitu. Kita pun juga mengasihi dengan cara yang kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Walaupun memang nggak bisa sih, karena kebaikan Tuhan itu ya terlalu besar gitu. Kita nggak bisa balasnya sih kalau menurut aku. Jadi motivasinya itu sih, Kak. Iya. Ya udah segitu aja. Bagus-bagus jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan.
Kita tutup dalam doa. Mari kita satukan hati untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Siap. Putra dan Roh Kudus. Roh Amin. Kudus. Amin. Terima kasih banyak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas segala kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk bertanya jawab bersama dari sharing singkat kami ini. Bunda Maria, sembunyikanlah kami di bawah mantel-Mu. Santo Mikael mohon doanya. Santo Rafael mohon doanya. Santo Gabriel mohon doanya. Santa Angelina mohon doanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai jumpa nanti kalau misalnya ada berikut next Oke. episode-nya. Selamat Oke, thank you Kak. ya, selamat beraktivitas semuanya dimanapun juga kalian berada. Oke. Bye, thank you.